Anda mau bimbingan selain sama dengan bimbingan lain hari Selasa atau Jumat, boleh bimbingan pakai WA. Artinya proposalnya itu dibuat, kemudian dibikinkan PDF, bimbingan seperti mahasiswa lain lah. Baru itu dibaca, baru diformat. Oh boleh ya Pak, boleh. Nah, adik mana kok nggak mau kuliah, nggak mau sekolah, dia bilang. Di situ dia menangis. Dia nangis, cerita habisan tentang keluarga dia. Nah, saya tanya, bapaknya dulu katanya ada jual beli mobil segala macam, sekarang sakit-sakitan. Kemudian dia tinggal di sini dengan tantinya di sini hanya menerima dia hanya tempat tinggal, untuk seluruh kehidupannya dia tanggung. Nah, bidik misi itu untuk SPP segala macam lah. Dia nangis. Jadi saya bilang ngomong ini, jangan nangis, ini udah mantap ini. Jadi kalau seandainya Manda bisa berhasil, kemudian Manda juga bekerja, bantu keluarga, ini bagus. Pak, dia nangis. Nah, jadi begitu saya ngomong itu, ya Pak, terima kasih Pak atas support Bapak. Oke ya, karena Bapak ada keperluan, Manda selesai, tolong orek-orek ini diselesaikan. Nanti begitu nanti mau mendaftar sempro, tolong kasih tahu Bapak, karena nanti tim pasti akan bertambah 2 orang. Ya Pak, baik Pak. Oke ya, oke. Tegak tadi. Begitu ditegak, saya contohkan ya. Begitu ditegak begitu, boleh salaman Pak? Ya boleh lah, kalau salaman. Kan sama-sama orang Taluk, saya bilang. Ya. Jadi posisi meja itu di sini, kemudian di sini ada sofa, kemudian sofa ada meja di sini, meja tamu itu di situ ada sofa satu, di sini ada sofa satu, di sini kosong. Jadi agak sempit beginilah. Dari sini bersalaman lah kami. Coba contohkan ini seakan-akan ini apa ya? Seakan-akan ini Manda di sini. Nah, dia nangis nih. Nah, salam gini, langsung bisa nangis. Mantap ini, saya bilang. Nah, bayangkan gini. Jadi apakah itu yang diterjemahkannya sebagai pelecehan seksual? Mohon maaf ya. Apakah itu yang dikatakan pelecehan seksual? Yang di video itu saya katanya mencium pipi kiri, pipi kanan, kening segala macam. Terus dia bilang bibir itu tidak ada. Jadi saya bilang setegaskan lagi, secara hukum saya mau mempertanggungjawabkan dan bisa mempertanggungjawabkan. Secara hubungan saya bertingkar kepada Allah, ya. Sumpah mubahalah, Quran itu mau saya tanggung. Kalau begitu kondisinya, dikata cium kiri, cium kanan, ke kening, bibir kanan. Sementara waktu itu saya pakai masker. Nah, dia tidak pakai masker. Nah, belum dipasang, dia ada masker tapi nggak dipasang. Keluar. Nah, pintunya ke sana, saya keluar. Nah, saya antar dia. Nah, sambil dia keluar pintu itu masih saya ngomong, ya Manda ya, dia sambil masih nangis nih. Manda buatin apa ya? Jangan lemah. Ya Pak, kepala dia. Itu ada saksinya, pertama staf saya namanya Ayu, kemudian dia juga bolak-balik. Jadi dia mengatakan hanya berdua saja, saya dorong betul. Tapi berdua itu artian dalam posisi berdua, tapi yang staf saya ini tetap dalam kondisi ada surat masuk atau ada suratnya sudah saya ditulis, dia juga ambil sampai dia keluar. Bisa dikonfrontir nanti kepada staf saya. Oke. Itu kejadiannya hari Rabu. Nah, kiranya mungkin dia merasa nggak enak, saya nggak tahu karena saya pun tidak sampai ke sana. Maka saya tidak tahu telepon Bu Ida ini juga beliau berteman dengan makciknya tempat tinggalnya si Amanda tadi, Bu Ida ini. Bu Ida ini adalah teman makciknya tempat si Manda ditinggal. Nah, makciknya Manda ini nanti beliau jelaskan nanti. Makciknya Manda ini menelepon beliau. Beliau ini sempat menelepon saya malam pakai WA, cuman saya tidak angkat karena sudah tidur. Nah, waktu itu beliau ini punya inisiatif, Bu Ida ini punya inisiatif
siapa kira-kira orang yang bisa menengahi lah kepada siapa saya mengadu, kata Bu Ida di pengaduannya. Dia teleponlah Mak Arman. Mak Arman itu. Ini Mak Arman ini. Mak Arman ini adalah sekretaris IKKS Pekanbaru. Dia teleponlah beliau. Itu komunikasi. Nah, besok Jumat itu saya ditelepon sama beliau, sama Mak Arman ini bahwa ada akan hal yang disampaikan penting, dibilang. Apa Mak? Ada 2 hal ini. Pertama tentang kerjaan, yang kedua tentang sensitif ini, tidak bisa dibincangkan di telepon, dibilang. Awak harus ketemu 4 mata, dibilang. Ini saksi hidup nih. Apa tuh Pak? Tinggali. Nah, nantilah. Nah, beliau ini hari Jumat itu ke kampus lah. Kemudian dia membawa teman Pak Raja Rusdianto duduklah di kafenya One Alumni Cafe di FEB, Fakultas Ekonomi. Begitu datang di situ, Mak Arman langsung ke ruang saya, duduk di situ, kemudian bercerita lah, yuk ke sana yuk, kata Mak Arman. Akhirnya saya berangkatlah dari fakultas ke apa namanya, ke One Alumni Cafe. Ceritalah situ, kami jalan kaki. Cerita situ karena dari bisik kan dekat. Tapi cerita belum cerita tentang ini nih, belum cerita barang nih. Saya penasaran juga apa masalah pribadi. Nah, kemudian hanya cerita pekerjaan. Nah, karena hari sudah maghrib, sudah azan, yuk kita lah sholat dulu di Bisik. Maka kami jalan kaki lah ke Bisik. Sholat maghrib di situ, barulah bercerita Mak Arman ini. Ada yang mau saya sampaikan. Ada tadi malam Ida, anggota kita juga IKKS, temannya Manda katanya. Bimbingan temannya tantenya Manda. Ya, temannya tante Manda. Katanya memang ada bimbingan sama Manda. Ya, katanya ada isu pelecehan seksual. Itu shock saya, kejut. Jadi begitu apa? Kok sampai gitu, Pak? Apa masalahnya emang? Terbayanglah sama saya bahwa apakah itu yang apa namanya, yang memegang-megang bau semangat itu apa itu? Cerita panjang kami. Kemudian di saat itu juga kami di situ bertiga ya, Pak Raja Rusdianto, kemudian kemudian Mak Arman, saya di situ buka speaker ya, Mak, buka speaker, berkomunikasi di situ dengan beliau. Beliau sampaikanlah bahwa tantenya Manda Susi namanya itu mengontak beliau bahwa tidak terima dia ponakannya itu di pelecehan seksual. Dia sedang shock, trauma. Tentu terkejut saya. Ada apa? Oke, bergulirlah. Jadi saya bilang sama Bu Ida, tolong saya difasilitasi ketemu sama orang tuanya tantenya ataupun dengan Mandanya langsung. Besok saya tunggu di sini. Ya Bu Ida gitu ya, saya tunggu besok di kampus. Tapi sampai sekarang tak datang. Oke. Kemudian tidak lama kemudian Pak Afrizal sebagai sekretaris jurusan internasional HI ngontak saya. Nah, ngontak saya mengatakan, Pak, saya segan nak nelfon Bapak. Tapi saya dengeh nih. Pasti mengenai Manda kan? Dia Pak, kata Bapak. Dan apa saya laporan dah dari orang YKS bilang. Ada apa Pak? Ya. Apa masalahnya? Jadi gini Pak, dia tidak mau Bapak bimbing lagi. Dia maunya ganti bimbing. Dia trauma, katanya ada pelecehan seksual dan apa. Langsung saya tegaskan kepada sekretaris jurusan Afrizal, tolong jumpakan saya dengan Amanda itu. Kemudian saya tunggu sekarang juga. Kemudian tolong jangan diganti pembimbingnya itu dulu sebelum konfrontasi isu itu kepada saya. Pak Afrizal bawa Pak Tri Joko Waluyo sebagai kajur. Kalau kalian ganti tidak sepengetahuan ujian itu, maka saya dianggap salah. Jadi waktu itu gimana caranya Pak? Saya pun posisinya susah nih Pak. Nanti bisa kemudian sama sektor lah. Tanpa sepengetahuan saya, Pak Afrizal ini kiranya apakah waktu dia menelepon saya itu posisi Manda itu di situ, saya tidak tahu.
Tapi informasinya yang beredar itu Manda ini dibawanya ke suatu tempat, ke kafe atau ke suatu kedai, kemudian dia mengatakan maafkanlah Pak Sapri itu, masa gitu aja. Jadi statement seperti itu seakan-akan memposisikan saya itu juga salah gitu. Padahal saya ngomong jangan diganti pembimbing itu. Kalau kalian ganti pembimbing itu, kalian menganggap saya dalam posisi salah. Kalau ketemukan saya dulu sama Manda itu, saya akan ngomong. Itu satu. Yang kedua, saya bilang, saya tegaskan, kalian usulkan pun pergantian pembimbing itu, yang menaikkan SK-nya juga saya, dekat. Tidak kan saya bilang apa sebab kan belum ketemu, belum kita klarifikasi masalahnya, apa betul apa tidak. Akhirnya orang ini berangkatlah ke rumah Pak Tri Jokolio sebagai ketua jurusan HI. Nah, tadi malam di Jakarta setelah telepon Pak Tri Jokolio sebagai Kadjur HI mengatakan, ya Pak, benar orang itu datang ke tempat saya duduk aja di teras itu, di teras rumah saya ceritalah. Ini posisinya hari Jumat ya, hari Jumat. Nantilah Pak, saya cari tahu dulu. Langsung saya bilang, Pak, jangan ini nggak sepele, karena ini saya diusulkan sebagai pelecehan seksual. Tolong Bapak tangani cepat, anak ini datangkan ke saya, cari orang tuanya atau tantenya yang saya dapat berita itu, bawa ke saya. Ternyata tidak digubris. Ini hari Jumat ya. Nah, Sabtu, Minggu, Senin, aman aja, tidak ada masalah, tidak ada ini segala macam. Hari Selasa kami mengadakan kegiatan persentase MOU dengan Universitas Dharma Wangsa Medan di Hotel Ayola. Di Hotel Ayola itu saya ketemu dengan Kadjur HI itu Pak Tri Jokolio, tapi tidak ada bicara dia tentang itu. Ketemu saya, tidak ada bicara. Padahal kan saya udah ngomong nih, tidak ada bicara tentang itu, ada maya. Nah, kemudian ini hari Selasa, hari Rabu saya diberitakan sama Pak Wakil Dekan 3 bahwa kita akan adakan kopi morning, kelembagaan mahasiswa FISIP dengan dekan, wakil dekan, dan Kadjur Kaprodi. Di saat akan melakukan itu dibilang, Pak, kita jadwalnya jam 2. Saya bilang nggak bisa Pak, nggak bisa Bang Herul. Apa sebab? Saya jam 11.30 itu saya sudah harus ke bandara karena flight saya itu jam 13.50. Jadi cuma apa? Geserlah ke pagi jam berapa itu? Jam 9.30. Nah, begitu saya menghadiri kopi morning itu, ini lagi-lagi nih, saya langsung sok aja, saya gini. Jadi anak ini sudah dibuka oleh protokol, kemudian dibuka acara itu kopi morning nih, dibuka oleh ketua panitia, kemudian siapa nama ini moderator. Nah, moderator ini mengatakan kami sudah sudah mengkompilasi seluruh pertanyaan-pertanyaan dengan kawan-kawan. Jadi kita bertanya tidak satu-satu. Jadi moderator menanyakan kepada Pak Dekan menjawab. Habis itu baru nanti ada tanggapan. Pertanyaan pertama itu yang bikin saya shock. Langsung mengenai itu yaitu peraturan Mendikbud tentang pelecehan seksual di kampus. Langsung itu pertanyaan pertamanya. Saya langsung shock. Berarti barangnya sudah dikomunikasikan lebih awal. Nah, habis itu saya jawab. Dia pertanyaan begini, dari moderator, kemudian ditanggapi oleh wakil gubernur PPSIP, karena gubernur PPSIP waktu itu tidak hadir, si Yapis. Ditanya begini, Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang peraturan Mendikbud tentang pelecehan seksual di kampus? Apakah sudah ada satgas yang dibuat oleh universitas atau fakultas? Habis itu saya bilang, ada yang jawab, ini kita kopi morning ini kopi morning ini yang pertama ada offline dan ada juga Zoom. Jadi offline juga online juga ada. Nah, di saat itu saya bilang gini,
Nah, yang namanya produk hukum, apalagi itu dari peraturan menteri, itu tetap kita akan laksanakan. Apa sebab? Karena itu wajib kita laksanakan sebagai produk hukum, apalagi itu tentang pelecehan seksual. Nah, contohnya saya bilang, dulu ada mahasiswa kita yang mobil, saya seluruh aja nih sambil ketawa kan, dulu ada mobil bergoyang di stadion dekat Stadion Mini itu, yang laki-lakinya anak prodi ini, disebutnya lah ya, anak prodi perusahaan, yang perempuan anak prodi hubungan internasional. Itu celananya sudah sampai melorot ke bawah sudah. Kemudian ditangkap tangan oleh security UNRI, dibawalah anak ini ke UNRI. Tapi di saat mahasiswa-mahasiswi ini membuat musuh itu ketakutan, dibawanya mobil kencang-kencang, dia putar, ditabraknya lah kolongan di dekat masuk universitas. Nah, kasus itu ditangani oleh rektorat, tadi saat itu Pak Bahtiar sih bilang didamaikan, dan peraturan menteri ini belum ada. Nah, waktu itu didamaikan, dipanggil orang tuanya, kemudian saya juga dipanggil sebagai dekan, saya bilang didamaikan. Dua saran saya waktu itu, yang pertama anak ini tolong dinikahkan, yang kedua anak ini jangan dipukul, karena kalau dipukul sama orang tuanya akan menjadi trauma. Itu yang pertama, kasus case. Yang kedua, kasusnya tentang adanya di FISIP dulu itu, waktu zamannya dekannya Pak Ali Usri, di setiap ruangan kuliah itu ada kami pasang di fokus. Kami pulang Jumat dari masjid, tertangkap tangan sama kami mahasiswi ini termasuk mahasiswi sedang nonton film dulu pakai fokus. Semenjak itulah Pak Ali Usri sebagai dekan membuat sebuah kebijakan bahwa di luar jam kuliah ruangan tidak boleh dipakai dan dikunci. Nah, itulah kira-kira saya bilang penanganan tentang kasus pelecehan seksual dan mesum. Nah, sekarang karena ini produk hukum, maka kami akan melakukan tindak lanjut satgas segala macam. Tapi tentu tetap mengadopsi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ke rektorat. Oke ya, oke ya. Ini waktu sudah jam 12:04. Saya mau ke bandara lagi. Oke, tidak masalah kan? Oke. Nah, jadi kalau ada pertanyaan yang tidak bisa kawan-kawan jawab ke saya, tolong ditulis. Dan kemudian kalau ada pertanyaan ke bidang akademik ke Pak Meli, ke bidang sarana prasarana, keuangan, kepegawaian ke Pak Zaili, bidang mahasiswaan, kerjasama alumni ke Pak Hedul, atau prodi belakang ini ke ibu bapak prodi ini boleh tanyakan langsung. Oke ya, izin ya. Oke, saya berangkatlah ke bandara. Nah, kebetulan ada kami mendapat izin pendirian S3 Doktor Jurnalistik Publik. Saya diiringi oleh Pak Dadang, Pak Dr. Dadang, sambil berisik sambil ke mobil, dia bilang, "Pak, kapan kita syukuran?" "Nantilah Pak, saya dulu ke Jakarta, pulang Jakarta kita syukuran." Selesai. Itu berangkat saya hari Rabu. Kemudian tidak ada persoalan. Hari Kamis semalam saya dikirimi oleh security UNRI. Mahasiswa ini sudah bergerak ke rektorat. Nama security itu Effendi Zulfikar, mengirim ke saya bahwa ada video viral tentang bapak. Pak, langsung memang shock saya. Begitu, ini barang ini bergerak terus ini, itu selesai. Langsung saya kontak, saya WA Pak Hairul, kebetulan Pak Hairul waktu itu di Hotel Ayola melakukan acara treasure study alumni UNRI. "Bang, abang ini saya dapat video yang nak menakkan, abang tulis siapa di belakangnya. Tolong abang komunikasikan dengan orang tersebut. Nampaknya ini dari Instagram Komahi. Bang cari orangnya." Oke. Jadi ini udah galau nih. Saya sudah tidak konsentrasi, tapi Pak Gubernur, saya berangkatkan sama Pak Gubernur sama Pak Sikda segala macam. Tapi tidak konsentrasi lagi saya kerjain. Mana lah caranya? Saya kontak Pak Rektor.
Saya ceritakan apa adanya sekontak, semualah sekontak. Ada sekontak Pak Angsa saya, ada sekontak Pak Medianus Salman Halim karena orang tua kami di Kuansing kan. Lihat aman apa aja lah, tenang aja lah, nggak usah dibawa apa. Tapi nggak bisa tuh, ya biasa tuh dia bilang. Tapi yang saya ingin tekankan, ya yang saya ingin tekankan ini ke kawan-kawan media ini. Video yang beredar itu tidak pernah dikonfirmasi dengan saya. Video yang beredar itu tidak pernah dikonfirmasi dengan saya oleh siapapun sebelum itu tayang atau sebelum itu viral. Apakah oleh Kajur, apakah oleh Sekdur, apakah oleh WD3 ataupun yang punya admin itu, tidak pernah dia ke saya. Padahal kan kita ketemu waktu Kopi Morning hari Rabu pagi. Nah, tidak pernah dikonfrontir, tidak pernah diklarifikasi, tidak pernah minta informasi yang jelas. Nah, tentu saya shock karena saya menganggap itu sudah selesai masalahnya. Nah, kemudian video yang beredar itu merupakan sebuah sebuah tamparan kuat bagi saya bahwa seakan-akan memang saya itu yang bersalah. Kenapa? Karena posisi saya disebut-sebut situ terus. 2 atau 3 kali sampai hartu. Kemudian ada juga Afrizal ngancam-ngancam. Padahal kata Afrizal bukan ngancam. Saya komunikasi sama Afrizal itu bukan ngancam, tapi dia membuat sebuah statement bahwa ini, maafkanlah Pak Sapri Harto itu, masa itu aja, itu mungkin. Jadi saya tidak tahu persis bagaimana, di mana dibuat video itu, kemudian siapa yang memviralkan, siapa adminnya yang sebenarnya saya tidak tahu. Oleh sebab itu, saya, ya, kawan media, saya punya beberapa statement, mungkin belum akhir, nanti kita tanya jawab. Pertama, karena saya tidak berbuat, saya tidak pernah diklarifikasi, saya tidak pernah dikonfirmasi, saya tidak pernah ditanya. Saya sudah berikan kesempatan kepada Kanjil Sekjur untuk mengklarifikasi membawa yang bersangkutan beserta keluarga. Saya merasa dirugikan. Kemudian saya ini marwah, nama baik saya tercemar atau bahasa hukumnya pencemaran nama baik. Maka saya secara hukum saya akan tuntut balik. Kemanapun saya akan tuntut balik. Satu. Yang kedua, saya akan mencari aktor intelektualnya di belakang. Apa sebab? Karena dikait-kaitkan dengan pemilihan rektor. Saya tidak ada. Pemilihan rektor itu masih jauh. Bulan Juli atau Juni yang akan datang. Apa hubungannya dengan saya untuk maju jadi rektor? Apakah saya polling saya tertinggi di beberapa polling? Itu kan nggak masuk akal. Saya tidak tidak pernah dikonfirmasi apakah Bapak akan maju atau tidak. Tapi hanya digadang-gadang oleh media, digadang-gadang oleh beberapa kawan, Bapak maju. Kok apa hubungannya dengan video ini? Saya maju untuk jadi rektor. Ini ada apa? Maka saya akan cari sampai ke lubang semut aktor intelektual. Kemanapun saya cari. Yang ketiga, saya akan menuntut balik kepada mahasiswa yang menyebarkan ini, yang menjadi sumber awalnya, yang saya suruh datang. Ini chatting saya setelah chatting tadi itu, karena sini sudah berlarut, tanggal tanggal 29 itu saya chatting dia, karena ketua jurusan tidak bisa menghadirkan, sekretaris jurusan tidak bisa menghadirkan, maka saya chatting dia. Saya bilang gini, Manda harus jumpa Bapak ya, jangan salah terjemahkan. Saya jalan yang posisi tadi itu.
Lamanda itu Bapak anggap anak Bapak di buktinya. Tanggal 29. Tanggal 29 ini saya posisi di Jakarta. Oke. Kemudian saya bilang ke Pak Afrizal supaya saya difasilitasi jumpa dengan keluarganya. Tapi tanggal 29 September itu saya sudah diblok, WA-nya sudah diblok, dia tidak ada lagi, chatnya tinggal satu. Sampai sekarang saya tidak bisa hubungi dia. Itulah yang mengapa sebabkan sumber malapetaka ini, sumber awal malapetaka ini adalah Lamanda mahasiswi ini yang dia mungkin berkonsultasi dengan orang yang salah, berkonsultasi dengan orang yang tidak bijak menangani ini. Seharusnya kan dia berkonsultasi dengan ketua jurusan, dengan sekretaris jurusan, mau dia ngadap saya. Kemudian mungkin dibawanya keluarganya. Saya akan jelaskan seperti kronologis tadi. Tetapi itu tidak dia lakukan. Mengapa kok video yang dibuatnya? Saya akan tuntut balik. Saya tidak takut jalur hukum. Terakhir, terakhir tidak. Saya karena saya ini tokoh. Saya tokoh masyarakat Kuansing. Saya dekan pejabat negara. Kemudian saya merasa tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan dipidanakan itu. Saya dihormati oleh orang Kuansing. Saya ketua IKKS, ketua 1 saya. Pak Taswin, saya. Karena ini persoalan adalah marwah di keluarga besar IKKS Pekanbaru. Kemudian saya dekan pejabat negara di FISIP adalah lembaga negara resmi yang dirugikan, dan pribadi saya, ini istri saya, kemudian anak-anak saya terganggu, maka akan saya tuntut balik 10 miliar. Tolong ingat ya, saya tuntut 10 miliar. Tidak peduli saya. Kenapa? Karena saya tidak merasa berbuat. Makanya saya katakan tadi, saya tegaskan, kalau memang orang tuanya Lamanda itu Islam, kalau memang Lamanda itu Islam atau siapapun keluarganya, jumpa saya. Saya bersedia muhabalah, sumpah Quran saya, di atas semua pojok begitu. Kalau saya mencium katanya, mencium kiri, cium kanan, saya pakai masker kok. Iya, agak emosi sedikit. Tapi itulah gaya. Oleh sebab itu, kawan-kawan media, saya ingin sampaikan, saya mohon maaf. Mengapa? Saya mohon maaf ya. Ini Pak Gub, saya kemarin itu ini yang diliput ya. Saya sampai Pak. Direkod. Dari Pak. Ini Pak Sedan report saya pasti masalah ini. Jadi saya ngopi, Pak Gub, Pak Kaban, Pak Sida, Pak Profesor Asrul Jalil, saya. Jadi saya ditelepon kawan-kawan itu bukan apa-apa. Jadi saya tidak mengangkat telepon kawan media ini. Pertama, itu alasan saya. Pertama, saya shock. Saya berpikir macam mana ini. Makanya saya bilang kalau sore itu ada penerbangan ke Pekanbaru, saya akan terbang ke Pekanbaru sore. Cuman persoalannya kerja belum selesai. Karena besok saya masih ke KSN. Kan Bapak tahu kan saya ya. Belum selesai. Tadi malam sudah tidur, sepejam pun sudah tidur di malam. Nah, tadi pagi saya dapat pesawat 10.50 Jadi saya mohon maaf sama Bapak media bahwa saya bukan tidak mau mengangkat, tapi saya stop mencari momen yang tepat. Saya berpikir bagaimana. Itulah kesimpulan saya. Nah, untuk melengkapi apa yang saya sampaikan ini saksi sejarah. Bu Ida ini adalah teman tantenya Manda yang berkomunikasi dengan tante namanya Susi yang tempat tinggalnya Manda itu. Nah, beliau inilah yang komunikasi sama beliau, mengontak Pak Arman mengontak saya tadi. Tolong jelaskan posisi Bu Ida ke Pak. Silakan Bu. Sini Bu. Saya pikir ya. Nanti habis itu istri saya bentar ya. Siap. Sekitar